Selamat pagi, Shalom Aleichem, Boker Tov buat semua. Boker Tov itu selamat pagi dalam bahasa Ibrani. Ya, nah yang buat Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel bersama Pak Jojo dan Bu Heni pasti tahu kalau salam sapaan di sana atau yang paling ngetren buat kita semua juga itu ya. Nah Bapak Ibu dan teman-teman semua, para pembelajar Alkitab atau peserta Bible Study ICI, saya sungguh memberikan rasa hormat bagi kita semua yang meluangkan waktu dan menyediakan hidup kita untuk belajar Alkitab. Apalagi di tengah suasana libur Jumat Agung dan Paskah besok, kita masih terus bergumul dengan kebenaran. Buat saya, ini merupakan sebuah nilai lebih yang saya percaya Tuhan akan menambahkan ini sebagai kebenaran dalam kehidupan kita dan diperhitungkan. Kita akan mendapatkan berkat lebih dari Tuhan khusus pagi hari ini. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, dan terutama buat Pak Jojo dan Ibu Heni, salam hormat dari saya. Saya bersyukur kita semua memasuki pembelajaran jauh lebih dalam. Pada pagi ini kita jauh lebih memasuki pemahaman dari Eden sampai Yerusalem baru, mulai dari Taman Bait Suci di Eden. Di pelajaran kedua ini Bapak Ibu, saya perlu memberitahu bahwa tidak semua ayat akan dibaca karena waktu yang membatasi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat dimana dipresentasikan ayat demi ayat yang tidak dibaca, saya berharap kita semua ketika selesai atau dimanapun nanti berada waktunya ada, kita menggali lagi materi-materi ini dan dibuka ayat demi ayat, dipelajari. Jadilah seorang pembelajar yang bukan fast learner yang mau fast seperti kita mau selesai sehari jadi. Jadilah pembelajar seperti pelari maraton atau lifelong learner kalau bahasa saya, di mana kita terus nanti grafik pemahaman kita akan kebenaran dan pertumbuhan iman kita akan terus naik selaras sampai akhirnya kita bisa bertemu muka dengan muka nanti dengan Kristus, Sang Mempelai Agung kita akan benar-benar menjadi serupa dengan Dia. Ya, Bapak Ibu, itu yang saya mau tegaskan. Jangan mau hasil instan dan cepat selesai. Kita harus terus belajar, gali terus. Di waktu-waktu yang santai, di waktu-waktu yang kita sediakan, kalau bisa, ya, berikan waktu setiap hari minimal, ya, mulai dari 15 menit bagi petobat baru, ya. Lalu bagi kita yang sudah lama mengikuti Tuhan Yesus, semakin lama, harusnya semakin dalam menggali Alkitab sehingga meluangkan banyak waktu di hadapan Tuhan untuk menggali firman-Nya. Nah, di pertemuan bagian kedua ini, pembahasan kita tentang Taman Bait Suci di Eden, akan saya mulai dengan pernyataan bahwa di dalam pasal-pasal pembuka kitab Kejadian, Taman Eden itu digambarkan sebagai tempat kudus ilahi. Hanya kita perlu melihat hubungannya nanti dengan ayat-ayat yang lain atau pernyataan lain Tuhan Allah kepada Musa, kepada hamba-hambanya. Dan di dalam bahasa asli, latar belakang budaya, bukti arkeologi, dan bahkan namanya bukti geografi atau landscape wilayah tanah perjanjian dan wilayah Alkitab, yang saya sebut 4 dimensi bahasa asli Alkitab, ini akan membuat kita memahami betul maksud Tuhan Allah bahwa memang benar-benar bumi ini adalah tempat kudus ilahi yang dipersiapkannya pada mulanya, dimulai dari Taman Eden. Nanti akan menyebar ke seluruh bumi. Itu rancang bangun mulanya, ya, sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Jadi penulis kitab Kejadian atau Musa, kalau kita lihat tulisannya, tidak memandang kitab Kejadian hanya sebagai sebidang tanah pertanian di Mesopotamia. Ini kalau ada pertanyaan, di mana sebenarnya letak Taman Eden? Ini taman yang ada di bumi atau taman yang ada di alam roh atau di surga? Ya, Taman Eden ini di bumi. Hanya memang kitab Kejadian ditulis 3.500 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Dan itu ditulis dengan bahasa yang begitu indah sebenarnya, hanya sangat sederhana. Dan kalau kita lihat Kejadian 1-3 itu seperti karya sastra. Ada hal simbolik tetapi sebenarnya punya maksud literal. Ada hal yang literal atau apa adanya seperti nyata, tapi ternyata simbolik juga. Oleh karena itu memahaminya tidak mudah. Kalau banyak orang berkata susah itu belajar kitab Wahyu. Menurut saya Kejadian 1-3 sama beratnya dengan kitab Wahyu. Ya.
Mengapa? Karena di Kejadian 1 sampai 3 kita belum melihat bagaimana perjalanan dunia atau manusia di hadapan Allah seterusnya. Tetapi di kitab Wahyu yang penuh dengan simbolik dan banyak arti-arti yang akan sulit kita mengerti saat ini, sudah menggambarkan atau sudah memberikan gambaran tentang apa yang sudah terjadi di dunia. Dan waktu kitab Wahyu ditulis, kita sudah tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab dan di dunia ini. Nah, jadi memahami kitab Kejadian itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang, menurut saya sama aja. Oleh karena itu kita dalami terus dari bahasa asli, dalami dari berbagai dimensi yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi Taman Eden adalah tempat kudus yang basic bagi manusia di bumi ini, di mana tempat Allah mau tinggal dan kita manusia harus menyembahnya. Pertama, Adam dan Hawa dulu harus menyembah Tuhan Allah. Banyak fitur dari Taman Eden ini ditemukan di tempat-tempat kudus, terutama di kemah suci atau bait suci Yerusalem. Kita melihat nanti gambaran-gambaran tulisan ya dari kitab Kejadian bahwa Taman Eden itu sungguh-sungguh memberikan gambaran yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya, kita akan melihat Eden dan tempat-tempat kudus yang kemudian itu pintu masuknya itu rata-rata dari timur. Kemah suci, bait suci. Itu di Eden nantinya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir keluar Taman Eden, kerub-kerub akan menjaga. Di dalam kemah suci, bait suci, ada kerub-kerub buatan manusia yang Tuhan Allah suruh buat dan taruh di sana. Di Kejadian 3 ayat 24, Keluaran 25 ayat 18 sampai 22, pasal 26 ayat 31, pasal 36 ayat 35, semua di Keluaran ini menuliskan menggambarkan tentang kerub-kerub yang menjaga di tempat-tempat kudus. 1 Tawarik 6 ayat 23 sampai 29, juga 2 Tawarik 3 ayat 14. Ada begitu banyak ayat, tetapi kita skip dulu untuk pembacaannya. Jadi pelajari di rumah lagi, gali lagi. Ya, terutama nanti coba yang bisa bahasa Inggris, gali dalam bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Yunani, gali dalam bahasa Yunani. Yang bisa menggali dalam bahasa Ibrani, gali dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Di dalam kemah suci, bait suci ada namanya menorah. Ya. Ini pelita atau kaki dian, tempat pelita atau kaki dian. Yang sangat mungkin bagi para teolog yang memahami bahasa asli dan terbudaya Yudaisme itu melihat menorah ini lambang pohon kehidupan. Ya. Di Kejadian 2 ayat 9, Kejadian 3 ayat 22. Nanti kita bisa bandingkan dengan Keluaran 25 ayat 31 sampai 35. Ya. Di dalam kemah suci dan di dalam kaki dian ini ada dekorasi arboreal namanya. Ya. Itu dekorasi arboreal itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hewan atau tumbuhan yang hidup. Ya, yang berhubungan juga dengan pohon-pohon atau tanaman. Dan nanti kita lihat di kitab Wahyu, bahasan tentang Yerusalem baru itu menggambarkan banyak sekali lambang-lambang atau penggambaran tentang pohon-pohon di sana. Jadi dekorasi arboreal ini ada di Taman Eden, ada di menorah, di kemah suci, juga ada di bait suci, juga ada nanti di Yerusalem baru. Saya waktu kecil sampai berumur 19 tahun itu ada di gereja yang kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta tahu ya, gereja tertua itu namanya GPI Besion. Itu umurnya 400 tahun karena dibangun di zaman Portugis. Sekarang sama pemerintah ditetapkan juga sebagai gedung yang bersejarah. Nah itu desainnya itu tiang-tiang, pilar-pilar, tempat pendeta khotbah. Itu semua desainnya arboreal sekali. Ada kaki dian yang ditaruh di sana dari Kuningan. Benar-benar begitu ya. Jadi saya paham betul bahwa desain ini, desain bait suci, desain Taman Eden memiliki kesamaan. Nah, kita akan lebih lanjut. Di Taman Eden, Adam diperintahkan untuk mengusahakan, bekerja,
memelihara, mengusahakan dan memelihara Taman Eden di Kejadian 2 ayat 15. Kata mengusahakan itu sama dengan kata Indonesia itu melayani. Ya. Melayani, to serve. Sampai begitu. Itu pakai kata Ibrani avad. Nah, dan kata menjaga, memelihara itu pakai kata syamar dalam bahasa Ibraninya yang artinya menjaga, mengamati. Nah, kata avad dan syamar ini juga digunakan di dalam ayat-ayat di kitab Bilangan ketika Imam Lewi diberikan tugas keimaman. Mereka itu diberikan kata-kata sebagai imam, tugas-tugas itu pakai kata yang sama, avad, melayani di bait suci. Jadi sebenarnya kita melihat konteks di sini, Tuhan Allah tidak membedakan pelayanan di kebun dengan pelayanan di bait suci. Pelayanan Adam di Taman Eden dan pelayanan para imam itu sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah memakai kata yang sama. Dari kata avad ini nanti berkembang ada kata yang sama, avoda, ibadah, kebaktian. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai worship. Jadi ibadahmu sebenarnya di hadapan Tuhan Allah itu sama juga dengan pekerjaanmu. Tuhan Allah tidak membeda-bedakan apa yang kita kerjakan. Itu yang sebenarnya menakjubkan sekaligus mengerikan. Kita harus hati-hati berarti. Tidak bisa sembarangan kita hidup. Karena di hadapan Tuhan saat kita bekerja, saat kita berbicara dengan pasangan, sedang mengurus anak, merawat anak, mendidik anak, berbicara dengan atasan, berbicara dengan bawahan, berbicara dan berlaku dengan teman sekerja. Itu di hadapan Tuhan Allah sama apakah itu bentuk pelayanan kita kepadanya atau tidak. Nah ini yang masalah. Kalau kita tidak memahami hal ini, kita membeda-bedakan. Sehingga banyak yang bilang ya, kalau hari Minggu semua kelihatan kudus-kudus. Ya kalau Minggu aja, apalagi Minggu Paskah ini, semua kayaknya tobat-tobat semua. Wajahnya itu kayak ada di atasnya ada lingkaran malaikat gitu ya. Ya ada puasa segala. Tetapi kalau udah nggak Minggu Paskah, Senin sampai Jumat atau Sabtu kumat gitu ya. Jangan sampai begitu. Jangan hari Minggu kita kusuk ibadah menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi Senin sampai Sabtu kita nipu. Ini konsekuensi yang kita pahami dari tugas yang Tuhan Allah beri kepada Adam. Kata mengusahakan bukan sekedar menanam. Tapi itu adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan Allah. Nah, kata syamar, ini yang luar biasa. Kata syamar memelihara ini bukan sekedar dilihat ya. Tapi juga harus dijaga dengan kehidupan. Karena kata yang sama ini, kata syamar, dipakai dalam Bilangan 6 ayat 24. Tuhan Allah memberkati engkau dan menjaga engkau. Yevarekecha Adonai fiyis mereka. Dalam bahasa aslinya. Itu berkata apa? Kata fiyis mereka, Tuhan melindungi engkau. Itu pakai kata syamar, kata dasar untuk kata kerjanya ini. Tuhan Allah melindungi kita, itu syamar. Syamar itu kata yang dipakai untuk menunjuk penggembala Israel. Saat menggembalakan kawanan ternaknya dan mereka harus bermalam, maka mereka sebelumnya akan mengumpulkan duri-duri, ya, lalu ranting-ranting berduri mereka akan buat seperti pagar perlindungan bagi kawanan ternak mereka untuk menghadapi predator, baik hewan maupun perampok. Nah, maka penggembala Israel itu bukan sekedar membangun pagar berduri untuk menjaga kawanan ternak di dalamnya saat ternak itu tidur. Gembala-gembala Israel akan tidur di pintu pagar itu untuk memberikan tubuhnya sebagai perlindungan utama. Jadi mereka rela menyerahkan nyawanya. Itu yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu konteks utamanya. Kita memahami Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Karena di Bilangan 6 ayat 24, Tuhan Allah berkata kepada Musa, kepada orang Israel, aku melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau. Setiap minggu kita menerima doa berkat itu kan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah, lihat. Jadi syamar ini
menjaga dengan seluruh hidup. Makanya kita itu, kalau hidup di hadapan Tuhan, benar-benar harus menjaga dengan seluruh hidup kita. Ini selaras dengan itu Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kehidupanmu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Semuanya pikiran, kehendak, keinginan, dengan perkataan, perbuatan, kita harus menjaga hidup kita. Itu maksudnya kata syamar ini. Jadi sebenarnya kalau tiap pagi ya, saya hampir selalu setiap pagi itu suka nyanyi lagu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku, dan selanjutnya. Itu kata melindungi, saya resapi, aduh, Tuhan udah berikan hidupnya loh buat saya. Maka Tuhan juga mau kita memberikan kehidupan kita kepada Dia. Kita jaga seluruh tingkah laku kita. Perkataan, pikiran, perbuatan untuk bisa selaras dengan firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Itu kata jagalnya pakai kata syamar. Kata yang sama. Jadi konsekuensi ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Siapa bilang ikut Tuhan Yesus gampang? Yang gratis keselamatannya. Pengiringannya setiap hari menuntut seluruh hidup kita. Diserahkan kepada Dia. Itu dia. Nah, selanjutnya. Yang kita Kejadian tuliskan tentang bait suci ataupun Taman Eden dikatakan emas dan oniks yang disebutkan dalam Kejadian 2 ayat 11 sampai 12 digunakan secara ekstensif untuk menghiasi tempat kudus dan pakaian imam di kemudian hari. Misalnya Keluaran 25 ayat 7, 11, 17 dan 31. Itu semuanya luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa memahami ini. Pakaian imam itu emas. Apa relevansinya dengan kita? Setiap hari kita harus mempersembahkan yang terbaik, yang termahal yang kita bisa berikan kepada Tuhan Allah. Apa? Hidupmu. Kalau kita menyembah Tuhan, hidup ini sebagai penyembahan, maka berikan yang terbaik, yang termahal. Bukan saldo kita. Itu juga bagiannya. Bukan hanya itu, tetapi seluruh kehidupan kita. Waktu kita, perasaan kita, perhatian kita. Hanya untuk Tuhan. Saat kita bertemu istri, kita waspada nggak? Pulang kerja, ketemu istri di rumah. Kita udah capek, kita merasa punya hak nih sebagai suami. Taruh tas, mau ganti baju, mau ambil remote TV, nggak peduli yang lain. Sementara istri di rumah kan juga butuh. Ditanya apa kabar mami, mama, bagaimana hari ini, gimana di rumah. Jangan mau kita terus yang ditanyain, bagaimana papa di kantor. Kita harus juga tanya sama istri kita, anak-anak kita, bagaimana kalian sehari-hari. Ya. Lalu, apa kita berikan yang terbaik juga? Jadi kita memperlakukan anak, istri kita, seperti kita memperlakukan Tuhan. Lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Paulus menyatakan demikian kepada kita. Ya, jadi emas khususnya adalah salah satu bahan utama yang digunakan dalam pembangunan kemah suci dan bait suci. Ini bicara bagi kita hal yang paling berharga yang kita bisa berikan, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Selanjutnya, sungai yang mengalir dari Eden di Kejadian 2 ayat 10 mengingatkan kita pada Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12. Yang membayangkan sebuah sungai yang mengalir dari bait suci Yerusalem di masa depan dan membawa kehidupan ke laut mati. Nah, jadi identik apa yang ada di Taman Eden digambarkan kembali di bait suci Yerusalem beratus-ratus tahun kemudian. Itu yang luar biasa. Nah, jadi di mana tempat Taman Eden sesungguhnya? Ini kemungkinan karena ya para ahli ada ketidaksepahaman, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus sepaham untuk tidak sepaham, sependapat untuk tidak sependapat. Tetapi semua ahli sependapat kebanyakannya, saya lihat hampir 90% tulisan
para ahli-ahli teolog yang mempelajari di mana bait suci atau di mana Eden, ya, Taman Eden ini sebagai bait suci di mana, rata-rata mengungkapkan ada di Timur Tengah, ada perbedaan. Tapi yang kebanyakan merujuk kepada daerah di Mesopotamia atau sekarang ada di daerah Irak. Ya, ada yang di Ur katanya, tempatnya Abraham dulu. Ada yang bilang di Uruk. Uruk itu agak lebih jauh, agak ke atas sedikit dari Ur Kasdim, tempatnya Abraham. Nah, ini di petanya. Ya, kita lihat. Nah, para ahli yang menyetujui bahwa Uruk di Irak ini adalah tempat Taman Eden yang dulu, karena mereka menemukan adanya bukti-bukti cuneiform atau tablet dulu, zaman dulu ini tabletnya, iPad-nya ini zaman dulu nih. Ya, ini zaman dulu mereka berkomunikasi pakai ini. Ya, nggak semua orang juga bisa baca ini, hanya orang-orang tertentu. Dan ini tulisannya ini kecil aja, 5 cm kali ya 5 ya, kecil-kecil. Ada banyak ditemukan di daerah Uruk ini. Dan mereka percaya ini kurang lebih dibuat 4.000 tahun sebelum Masehi. Yang berarti ini sudah dibuat sejak sebelum Menara Babel terjadi. Sebelum air bah Nuh. Wow. Dan mereka menemukan ini. Paling tidak, Taman Eden tidak jauh-jauh dari Uruk ini kalau menurut saya. Karena kalau Adam dan Hawa itu dibuang ke timur, ya, mereka agak ke barat sedikit lah Taman Edennya gitu ya. Tetapi manapun tempatnya, buat kita yang penting adalah memahami tempat ini di bumi. Ya, karena semua bentuk fisik Adam itu manusia fisik dari debu tanah, ingat ya, nggak terbang-terbang di alam roh. Itu debu tanah baru diberikan nafas hidup Allah. Sehingga tinggalnya harus di bumi ini. Itu pemahaman awal dulu bagi kita penting. Supaya kita nggak kemana-mana. Karena konsistensi Alkitab harus dibuktikan. Saat kita memiliki resume teologis atau pemahaman misalnya, ya Eden ini nggak di bumi. Maka konsekuensi teologisnya harus semua itu konsisten di Alkitab. Kalau di Kejadian 2 ayat 7 menyatakan Adam itu dibuat dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup Allah. Adamah dikasih nismat hayim. Gitu ya. Maka itu adalah rohnya. Maka manusia itu pasti menginjak bumi. Karena tubuhnya dari bumi. Dan selanjutnya. Walaupun Taman Eden juga diberikan secara simbolik. Mengapa para ahli nggak bisa sepakat di mana letak Taman Eden? Karena ada 2 sungai yang hilang yang nggak ada di bumi saat ini ya, yang ada tulisan di kitab Kejadian tentang Taman Eden. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau di cuneiform ini ada lagi satu kota Kish yang nggak jauh-jauh dari sini ya, dari Uruk ini ada kota itu ada tablet yang tulisannya itu mirip dengan tulisan Ibrani, tulisan piktograf Musa. Di sini pun ada yang mirip. Kalau Bapak Ibu belajar tentang piktograf Musa, saya ada kursusnya itu, mempelajari itu lihat yang paling kiri itu gambar tangan. Ya. Nah, itu piktograf Musa, tulisan Musa. Ya. Ya, itu dia, itu luar biasa. Oke, nanti kita lebih lanjut lagi membahas itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita memahami bahwa benar-benar Taman Eden adalah taman bait suci dari konsep 7 hari penciptaan. Khususnya hari ke-7. Allah mengatur alam semesta ini untuk menjadi baitnya. Mazmur berkata bahwa langit ini tahtanya Allah, bumi pijakan kakinya. Maka semesta kita universe ini, baik alam yang fisik dan metafisik itu, berapa dimensi apapun seperti yang para ahli sudah berhasil rumuskan, itu adalah baitnya Allah. Nah, di bumi ini, manusia ditempatkan sebenarnya. Tuhan Allah bermaksud agar manusia menemukan ketenangan dalam tatanan dan keseimbangan yang telah ditetapkannya. Dari awal, makanya firman-Nya diberikan. Tauratnya diberikan kepada kita. Ya, nah itu maksudnya. Jadi Taurat itu adalah tatanan ilahi untuk menjaga keseimbangan. Seluruh dunia ini semua manusia pasti nggak mau membunuh pada hakikatnya. Manusia yang baik, yang benar, yang normal ya. Pasti menghormati orang tua. Pasti nggak suka mencuri. Pasti nggak suka berbohong. Pasti nggak mengingini milik sesamanya. Pasti kepingin menyembah satu pribadi yang dianggap lebih berkuasa dari dirinya. Pastilah ya akan membangun seperti bait suci atau apapun sebagai tempat penyembahannya. Pastilah ingin menyiapkan pastilah tidak akan menyebut sembarangan nama sesembahannya. Pastilah akan menyiapkan hari,
waktu tertentu untuk beribadah, menyembahnya. Itu konteksnya adalah Taurat di dalam hati manusia. Hanya puji Tuhan bagi kita ya. Ini yang luar biasa. Di dalam Kristus kita menemukan siapa Tuhan Allah sejati. Itu yang membedakan kita dengan manusia lainnya. Tetapi ada manusia-manusia lain yang nggak mengenal Kristus, nggak tahu Alkitab. Mereka kok punya tatanan yang sama dengan kita ya. Nah ini bicara bahwa manusia adalah makhluk ilahi, kepunyaan Allah. Perjanjian Baru menuliskan bahwa Allah kita, Bapa kita adalah Bapa segala roh. Baik malaikat dan kita punya roh. Itu ciptaannya. Bapa kita, Bapa di surga, Bapaknya. Jadi kita jangan klaim sembarangan bahwa kita hanyalah anak-anak Allah satu-satunya sebagai orang Kristen. Enggak. Di luar Kristen juga ada anak Allah, tapi mereka belum diselamatkan karena nggak percaya Yesus Kristus. Pada dasarnya mereka juga anak Allah, karena roh mereka berasal dari Allah. Itu maksudnya konteks saya. Jangan dipelintir di luar ya. Dibilang, ini Pastor Leo bilang bahwa semua manusia anak-anak Allah. Nggak ada yang enggak. Nah, lalu kemana-mana. Jangan macam-macam. Tapi saya mau berikan konteks itu dulu. Nah, jadi tatanan ilahinya ini diberikan kepada kita, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, itu yang membuat kita harus hati-hati sebagai orang Kristen. Hidup nggak boleh sembarangan. Kalau orang Kristen nggak hormat sama orang tua. Orang Kristen malah mau bunuh orang. Senangnya mencuri, nipu, korupsi. Ini pun saya berbicara nggak mudah. Saya harus Tuhan jaga saya. Ya, syamar saya. Saya juga harus syamar. Harus menjaga-jaga kehidupan. Hati-hati. Jangan bohong. Jangan curi. Jangan malas. Loh kok malas Pak? Iya. Orang malas kata Tuhan, jangan makan. Itu dia. Kita harus rajin. Nah, selanjutnya. Nah, mengapa kita lihat sekarang Alkitab pada 3.500 tahun yang lalu, Musa disuruh oleh Tuhan Allah untuk menuliskan kisah penciptaan dalam 7 hari konsepnya. Ya, walaupun secara Ibrani, ya punya konsep, itu timelinenya enggak timeline 1, 2, 3, 4, 5 terus linear. Timeline Ibrani itu blok, Bapak Ibu, sesuai dengan fungsi. Kalau dikatakan Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 7, dikatakan kejadian 1 sampai dengan kejadian 31 hari penciptaan semua, ya. Itu ada 3 blok atau ada 3 alur kisah penciptaan. Yang pertama bagaimana Tuhan Allah mau mempersiapkan membentuk langit dan bumi. Kejadian 1 sampai kejadian 3. Lalu selanjutnya itu bagaimana bumi itu mulai diisi, dibentuk. Lalu barulah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh. Itu bicara bagaimana tahapan Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Mengisi bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan, dengan benda penerang, dengan hewan, binatang, dan dengan manusia. Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat. Mengapa bangsa Israel masa itu kan pengetahuan teknologinya nggak seperti kita. Maka mereka akan diberitahu oleh Tuhan Allah untuk memahami konsep penciptaan dari sudut pandang kuno. Sudut pandang orang Israel kuno yang dipengaruhi oleh pola pikir orang-orang Kanaan, orang-orang Mesir dan Mesopotamia. Yang berada bersama mereka ratusan tahun di Mesir. Sehingga mereka banyak juga memahami dewa-dewa asing. Oleh sebab itu ketika di Gunung Sinai, Musa kelamaan ada di Gunung Sinai bertemu Tuhan Allah, mereka nggak sabar mau menyembah Tuhan, mereka bikin patung tuangan dari emas, patung sesembahan, ya lembu, anak lembu jantan, mereka buat, ya, lembu jantan mereka siapkan. Nah itu adalah konsep yang dari Mesir, konsep yang dari tanah Kanaan, dari Mesopotamia, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi mengapa disuruh Musa menuliskan kejadian 1? Karena bangsa Israel masa itu memahami bahwa ada dewa-dewa, dewa Baal, ada dewa Apis, ada dewa Adat, ada dewa El di Kanaan. Ada lagi macam-macam banyak dewa yang mereka sudah menyatakan mereka itu membangun bait sucinya itu dalam waktu 7 hari. Ini ditemukan di Ugarit. Ya, ada sebuah tablet cuneiform atau seperti tablet-tablet itu tulisan-tulisan yang kurang lebih di tahun 1500 sampai 1200 sebelum Masehi dibuatnya. Ada ahli-ahli
arkeolog yang mengungkapkan kayaknya lebih tua deh ini. Ya, sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi. Jadi itu sebelum masa Israel ada di Mesir. Tetapi apapun sebutannya, itu dikatakan tablet ini atau tulisan ini menuliskan tentang siklus Baal. Ya, jadi Ugarit tablet adalah sebuah teks kuno yang ditemukan di kota kuno Ugarit di Suriah Utara. Menggambarkan kuil Baal yang didirikan dalam waktu seminggu, 7 hari. Dikatakan itu tulisannya ya, itu KTU ya, 1.4 lalu ke-7. Nah, itu bicara ayat di mana letaknya ya. Nah, itu dia. Ini bisa diakses. Silakan kalau bisa mau baca dan punya waktu dalami. Dikatakan bahwa Baal intinya dia mendirikan istananya atau bait sucinya di dalam waktu 7 hari. Lihat ya, hari kelima dan keenam api memakan rumah itu, nyala api memakan istana itu. Lihatlah, pada hari ketujuh api meninggalkan rumah, nyala api dari istana. Baal bersuka cita, rumahku telah kubangun dari perak, istanaku telah kubuat dari emas. Para teolog Ibrani akhirnya menyadari bahwa mengapa Israel diberitahu oleh Tuhan Allah konsep penciptaan 7 hari. Sebenarnya Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, sedang mengolok-ngolok para pengikut Baal. Baal membangun rumah fisik dalam waktu 7 hari. Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. You are nothing, Baal. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah. You are nothing, kata Tuhan Allah kepada Baal. Tuhan Allah mengolok-ngolok atau mempermalukan mereka yang memiliki kepercayaan kepada dewa-dewa asing di masa itu. Sehingga Israel diberitahu, kamu jangan nyembah Baal. Kamu jangan menyembah dewa-dewa asing. Mereka tidak ada apa-apanya. Mereka dewa buatan manusia. Tetapi ani yod hewauhe, kata Tuhan Allah. Iya. Hushemi, aku yod hofafo. Itulah namaku. Aku sudah ada sejak dunia sebelum diciptakan. Sekarang ada hadir membimbing engkau di padang gurun menuju tanah perjanjian dari Mesir. Dan seterusnya aku akan tetap ada. Ehye Asher Ehye. Itulah Tuhan Allah Israel yang berkata, aku hadir. Bukan sekedar hadir, tapi aku juga bekerja. Karena Yod-Heh-Wah-Heh ada gambar tangan. Lihat tangan, lihat paku. Dia bekerja untuk menyelamatkan kita. Wah, luar biasa. Dialah Tuhan Yesus Kristus kita. Konteksnya bagi umat perjanjian baru kita semua apa, Pak? Konteksnya itu Roma 8:28 sampai 29. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kehadiran Tuhan Allah itu akan membimbing kita yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu ya. Loh, ini Babel tadi apa khotbah? Maaf ya. Terlalu semangat. Karena menggali ini, melihat ini. Wow, ternyata ya, apa yang tersembunyi berabad-abad, itu diberikan kepada kita. Ini anugerah besar loh Bapak Ibu. Jangan anggap sepele. Ya. Makanya Bapak Ibu yang hari ini ikut Bible Study dan terus rajin bertahun-tahun, pasti menerima upah yang jauh lebih besar dari yang tidak mau belajar sama sekali. Ya, amin. Kalau amin kasih emoticon dong Bapak Ibu. Biar saya kayak nggak ngomong sendirian nih. Nah, kalau yang di motor jangan kasih emoticon, jangan, hati-hati. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Kita lihat ya, orang Israel kuno akan memahami rentang waktu tersebut dengan cara yang jauh berbeda. Yaitu sebuah periode tradisional di mana bait suci dibangun. Bagian awal kitab Kejadian menggunakan 7 hari untuk menunjukkan bahwa penciptaan dunia oleh Allah adalah sebuah proyek pembangunan bait suci. Jadi sama dengan Baal membangun bait sucinya 7 hari, Tuhan Allah Israel membangun langit dan bumi ini 7 hari. Dan bahkan hari ke-7 istirahat. Hari ke-7 istirahat. Dewa utama Kanaan, ya, El, membutuhkan waktu 7 hari untuk mendirikan baitnya. Namun Tuhan dalam Alkitab beristirahat pada hari ke-7. Bayom Hashevi'i. Nah, ini hari ke-7 nih di Israel sekarang. Yom Sabat. Ya, Yom Shevi'i sama. Bahasa Ibrani agak dekat dengan Indonesia. Sabat, Sabtu. Walaupun kita dekat dengan Latin dulu ya. Ataupun Yunaninya Sabaton, lalu Sabado, lalu kita Sabtu. Tapi masih dekat dengan Syabat.
Shefi. Hari ke-1 besok Rishon. Hari kedua Yom Sheni. Nah, Senin dekat. Nah, dari Arab juga dekat. Isnin. Kita Sheni. Selasa Shelishi. Itu bahasa Ibrani, bahasa Alkitab. Pertama-tama. Hari Rabu Yom Revi'i, dekat juga. Yang paling dekat hari Kamis, Yom Kamishi. Lalu Jumat, Yom Shishi. Sekarang Shefi atau Yom Sabat. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dari semua pekerjaan penciptaan, angka ini bukanlah kebetulan. Dalam literatur Timur Dekat kuno, termasuk kitab suci Israel, ya, 7 adalah angka yang melambangkan kelengkapan atau kesempurnaan. Kita ya, 7 angka sempurna kan Pak? Iya, lengkap, sempurna, komplit. Keren. Nah, selanjutnya, ya sementara ilah-ilah lain, dewa-dewa asing memiliki kekuasaan atas ruang-ruang suci mereka yang terbatas, Allah Israel berkuasa atas ya tatanan ciptaan semua. Dalam konteks klaim teologis, inilah Yesaya memiliki visi ilahi di dalam bait suci. Ketika para serafim menyanyikan pujian bagi Allah. Kudus, 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 seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Kados, 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 Adonai Sevaot. Melok hol haaretz kevodo. Nah, itu dia. Seluruh bumi penuh dengan cipta kemuliaannya. Nah, itu keren. Jadi bumi ini dirancang menjadi bait sucinya. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3 ada korespondensi antara instruksi ilahi untuk membangun kemah suci dan 6 hari penciptaan. Keluaran 25:31 menuliskan instruksi Tuhan Allah kepada Musa untuk pembangunan kemah suci di bagian terakhir. Keluaran 31 ayat 12 sampai 17 adalah perintah untuk memelihara hari Sabat. Hari Sabat, hari ke-7. Hari ke-7 Allah beristirahat, harus dikuduskan sama. Lihat ya. Jadi konteks ini sangat-sangat similar, identik. Jadi maksud Tuhan Allah, ini kita akan bahas di pertemuan berikut lebih detail tentang kemah suci. Nah, mengenai hari-hari penciptaan, ya. Selanjutnya kita akan melihat Kejadian 1 ayat 14 tentang hari-hari raya, minggu, dan tahun, dan dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 tentang hari Sabat. Ini mencerminkan hal-hal yang berkaitan dengan keimaman. Sejak 5 abad sebelum zaman Tuhan Yesus ada ungkapan pengajaran para rabi-rabi Yahudi, terutama rabi-rabi besar yang ditulis dalam Genesis Rabbah. Itu Talmud Israel atau Babylon. Ini rabi-rabi ahli Taurat Israel yang pengajar-pengajar Israel yang ada di pembuangan di Babel 500 tahun sebelum Masehi mengajarkan demikian. Tulisannya akhirnya setelah zaman Tuhan Yesus dijadikan buku. Ajaran-ajarannya dijadikan tulisan, dijadikan buku. Ini dia. Ajarannya sejak Israel ada di pembuangan di Babel 500 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ketika Tuhan Allah menyuruh dijadikan benda-benda penerang, ya, itu menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Konteks yang sama tentang tetapkanlah hari-hari raya bagi Tuhan. Itu konteksnya. Ini bicara keimaman. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada Ibraninya. Cuman Ibrani kalau dibaca nggak banyak yang tahu. Kalau mau tahu belajar, ya, bisa belajar sama saya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ada hubungan antara pembagian alam semesta menjadi langit, bumi, dan lautan dalam Kejadian 1 dengan kategorisasi hewan, burung, ikan, ya, mana yang bersih atau najis dalam peraturan makanan imam dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47 dan Ulangan 14 ayat 3 sampai 21. Ada kategori-kategori, ya. Hewan di air, hewan yang ada di darat, ya, hewan yang di udara, semua ada kategori. Nah, itu dia. Nah, lalu di Imamat dan Ulangan ada hewan-hewan yang bersih, yang kudus, dan yang najis, kosher, lo kosher. Nah, itu dia. Berdasarkan pengamatan ini, Kejadian 1 sampai 3 memberikan dasar yang kuat untuk meyakini bahwa Taman Eden dibayangkan sebagai bagian dari tempat kudus ilahi. Bapak Ibu, pernahkah memberikan makna kepada rumah Bapak Ibu sebagai tempat kudus ilahi? Saya mau mengajak kita bukan hanya melihat rumah kita itu dikuduskan pada saat baru jadi, ya. Minta Pastor Jojo, Pastor Henny, lalu yang lain untuk mengurapi. Ini tempat kudus Allah, diklaim jadi milik Allah, dan kita keluarga di dalamnya itu diberkati Tuhan Allah. Ya, itu momen yang penting. Selanjutnya setiap hari
Kita harus menjadikan rumah kita tempat kudus ilahi. Keluarga kita, kantor kita itu tempat kudus ilahi. Meja kita bekerja, laptop kita, gadget kita, pertemanan kita, kampus kita, tempat usaha kita, dapur kita ibu-ibu itu tempat kudus ilahi. Makanya masak jangan sembarangan. Masaklah untuk suami seperti untuk Tuhan. Walaupun mungkin uang belanjanya belum naik-naik, tapi harga udah naik terus. Tidak apa-apa, lakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita, rumah kita, semua kita. Jadi kita nggak sembarangan. Bapak Ibu teman-teman yang bawa ojek online, itu kendaraanmu tempat kudus ilahi. Jadi perlakukan penumpangmu seperti memperlakukan Tuhan. Ya. Jadi perlakukan seperti memperlakukan Tuhan. Jadi kita akan memberikan servis yang luar biasa. Makanya nanti bintang 5 penuh. Banyak bonus ya. Oleh sebab itu jaga perkataan, jaga tindakan. Nah selanjutnya Bapak Ibu. Kita akan melihat tentang bagaimana taman ini sebagai tempat kudus ilahi, disiapkan Taman Eden sebagai tempat Tuhan Allah dan manusia saling menikmati kehadiran satu sama lain. Maka sudah selayaknya taman ini menjadi prototipe, ya, menjadi simbol persiapan, ya, bagi tempat-tempat kudus Israel di kemudian hari. Hal ini menjelaskan mengapa banyak fitur dekoratif dari kemah suci dan bait suci bersifat arboreal. Tadi kita sudah bahas. Selanjutnya, karena Adam dan Hawa yang pertama-tama bertemu dengan Allah secara langsung di tempat yang kudus, kita dapat mengasumsikan bahwa Adam dan Hawa memiliki status yang kudus atau keimaman. Hanya para imam yang diizinkan untuk melayani di dalam tempat kudus atau bait suci. Jadi Adam dan Hawa itu imam-imam awal. Adam imam awal pertama. Dalam konteks konsep bahwa kata yang diberikan Tuhan Allah untuk menyebutkan tentang pekerjaannya adalah kata yang sama untuk menyatakan imam-imam dalam pekerjaannya. Meskipun tidak dinyatakan secara spesifik, pasal-pasal pembuka kitab Kejadian menyiratkan bahwa batas-batas taman itu akan diperluas sehingga memenuhi seluruh bumi ketika manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Ya kan Tuhan Allah suruh. Beranak cuculah, bertambah banyak dan beranak cuculah. Ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah Tuhan Allah ingin bumi ini penuh kemuliaannya dari Taman Eden. Nanti Adam dan Hawa melahirkan anak cucu yang takut akan Tuhan. Hidup beriringan dengan Tuhan. Hidup menikmati hadirat Tuhan satu sama lain dengan Tuhan. Dan berdampingan dengan Tuhan. Sampai akhirnya ke seluruh bumi. Dan bumi ini sebenarnya desain surga juga. Jadi kalau manusia nggak berdosa kan, nggak perlu lagi ada surga gitu. Bumi ini surganya udah nggak perlu ada neraka juga kan. Nah itu maksudnya. Bumi ini rancang bangun awalnya adalah surga bagi manusia. Nanti manusia akan bertambah banyak memenuhi bumi. Kalau udah penuh gimana Pak? Ya udah kan banyak planet-planet yang lain. Gitu ya. Yang penting di mana kita berada. Tuhan Allah berada. Itulah surga bagi kita. Nah itu maksudnya. Nah Bapak Ibu lihat. Sekarang kita melihat bahwa Taman Eden ini memiliki filosofi atau arti yang luar biasa. Ini adalah taman pertaruhan, taman penentuan. Ya, di Kejadian 2 ayat 8 kita baca selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu, terjemahan baru demikian. Yang dalam bahasa Ibraninya dikatakan Vayita Adonai Elohim gan ve'eden mikevem ya mikeden vayashem sham et ha'adam asher yatsar. Nah, itu tulisan awalnya. Maaf, bahasa Ibraninya pertama-tama. Tulisan awalnya itu yang di atas. Tulisan Musa bentuknya piktograf yang seperti tadi Pak Ian katakan. Mulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sudah ada penyingkapan tentang keselamatan dalam Kristus. Buat Tuhan Allah satu berkuasa akan mati atas kayu salib, itu kita sudah bahas di pertemuan awal. Nah selanjutnya Taman Eden juga dari piktografnya, kita akan melihat arti bahwa taman ini taman pertaruhan loh. Taman pertaruhan bagi Adam dan Hawa, taman pertaruhan juga bagi Tuhan Allah. Seperti Adam yang pernah kita bahas,
ketika dia satu yang berkuasa, merupakan pintu bagi kemuliaan atau kehancuran. Itu kita sudah lihat dari piktografnya di pertemuan-pertemuan tahun lalu. Tetapi sekarang Taman Eden kita bahas, kita lihat secara khusus. Kata Eden itu yang Ibraninya pakai huruf ayin, dalet, dan nun. Ini dia ya, ini tengah-tengah. Ya, itu gambar piktografi itu E-nya itu gambar mata, ayin, mata. Daletnya itu D, gambar pintu tenda, pintu kemah Israel kuno yang dibuat dari kain, dari kulit-kulit hewan, digantungkan di pintu masuknya. Lalu gambar nun, yang artinya benih, kecambah atau lebih mirip juga sperma. Luar biasa ya Alkitab. Musa itu belum tahu ada teleskop, ada mikroskop elektron, tapi digambarkan langit dan bumi dia sudah paham. Bahkan ada tulisannya tentang nun yang gambarnya benih seperti ini. Jadi kalau mau ditulis apa adanya, Eden itu ya, yang adalah taman, garden itu Gan, Eden, taman Eden. Edennya itu yang strong numbernya, ini yang sekolah teologi atau membahas interlinear Bible suka kulik-kulik Alkitab tahu strong number. Itu nomor alamat kalau di interlinear ya kita cari itu. Diksionari juga. Strong number 5730 yang walaupun dalam arti bahasa Inggrisnya pleasure, tempat kesenangan, Eden. Tapi dari piktografnya itu gambar mata dari sebelah kanannya, gambar pintu sebelah tengahnya, sebelah kirinya benih atau penerus. Apa artinya mata, pintu, penerus? Nah, jadi apa? Mata itu fungsinya apa? Untuk melihat. Apa yang dilihat, ya, itu akan menjadi pintu bagi keadaan seterusnya, bagi keturunan berlanjut-lanjut. Jadi maksudnya apa? Kita baru bisa memahami ini dengan jelas ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 23, 22 ayat 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mata di sini bukan hanya bicara fisik, tetapi keinginan, desire, pleasure yang menyenangkan. Lihat Hawa ketika melihat buah pengetahuan yang baik jahat di tengah taman itu. Dia melihat bahwa buah itu apa? Baik kelihatannya, ya dan maaf, baik bentuknya dan sedap kelihatannya. Kenapa kelihatannya? Matanya mendapatkan pleasure ketika kesenangan melihat pohon yang baik dan jahat yang buahnya itu dilarang oleh Tuhan Allah untuk dimakan, tapi dimakan juga. Akhirnya yang terjadi apa? Matanya jadi gelap. Karena berontak kepada Allah, matanya gelap. Gelap seluruh tubuhnya. Tubuh dalam bahasa Ibrani juga bicara keseluruhan hidup, bukan hanya fisik. Karena dalam bahasa Ibrani-nya tubuh ini pakai kata nefes. Jiwa, roh, sama. Roh bukannya ruah. Nah itu perlu pemahaman lebih lanjut tentang filsafat Ibrani kuno. Kata-kata Ibrani kuno itu harus belajar filosofinya. Kata yang sama bisa beda arti. Kata yang berbeda bisa sama arti. Dikatakan inilah. Jadi memang taman penentuan. Kalau Adam dan Hawa berhasil melewati ujian di Taman Eden, mengikuti perintah Tuhan, tidak berontak, tidak makan buah yang dilarang Tuhan, maka mereka akan terang, akan mewarisi kehidupan, kemuliaan, hadirat Tuhan Allah dimanapun, penyertaan Tuhan dimanapun. Ya, keselamatan yang selalu Tuhan Allah hadir itu udah nggak perlu ada lagi penebusan Kristus. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Tapi lihat, gara-gara Adam dan Hawa di Taman Eden, taman penentuan ini gagal. Ya, pintu ujian, pintu itu bisa bicara ujian. Matanya itu diuji. Ketika matanya gagal, ngikutin apa yang diinginkan hatinya, Adam dan Hawa. Adam ikutan makan buah yang dilarang Tuhan itu. Selesai. Gelap. Pintu itu membawa kepada kegelapan. Oleh karena itu, ya Tuhan Allah berkata kepada kita, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di sini Taman Eden, pintunya, gerbangnya. Mau kehilangan atau terus bersama kemuliaan Allah. Tapi kita gagal. Adam dan Hawa dulu yang gagal. Selanjutnya kita nerusin. Ya. Ada yang berani berkata kalau saya duluan pasti saya nggak gagal. Susah pasti ya. Nah, Bapak Ibu kita lanjut. Jadi, lihat
Yohanes menuliskan di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Terjemahan baru berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Walaupun daging dan mata ini bicara sama, keinginannya memberontak kepada Allah, juga serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Makanya hati-hati dengan keinginan. Apa yang baik belum tentu benar. Apa yang benar belum tentu akan nyaman. Pasti baik tapi belum tentu nyaman. Belum tentu enak. Disuruh jujur sementara yang lain bohong, kita bakalan kena nih. Ya. Kamu besok libur apa enggak? Kamu besok ada kegiatan enggak? Kalau ngomong ada kegiatan, saya bohong. Padahal besok saya mau santai. Saya bilang saya bohong, saya jujur, saya besok nggak ada kegiatan, saya besok pasti disuruh sama bos. Nggak enak kan? Situasi-situasi seperti itu yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil kadang-kadang bisa mendorong kita memiliki keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang makin dipupuki, disirami, yang akan dipelihara, akhirnya kita menjadi orang-orang yang mudah sekali menentang Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa mulai memerintah dan menaklukkan bumi, masuk akal untuk menyatakan bahwa mereka harus memperluas batas-batas geografis Taman Eden agar mencakup seluruh bumi. Walaupun pemerintahan Adam dan Hawa apa? Berkuasa atas segala hewan-hewan, ya. Berkuasa untuk memelihara bumi ini, tumbuh-tumbuhan. Jadi sebenarnya Taman Eden itu adalah tempat di mana mandat ilahi diberikan kepada Adam dan Hawa untuk menjadi wakilnya Tuhan Allah. Yang pertama, mereka berkuasa dulu, memerintah dulu atas hewan-hewan. Nanti lama-lama kan mereka punya anak cucu, dimaksudkan agar mereka nanti memerintah anak cucunya. Memberikan anak cucunya pendidikan tentang kebenaran, siapa Tuhan Allah. Bahkan Tuhan Allah akan beserta mereka juga. Jadi Adam dan Hawa menjadi raja di bumi. Tetapi mereka gagal. Mereka mau menyerahkan mandat itu kepada si iblis. Lewat kepada si ular itu, nahas. Ya, ikut si nahas jadi naas. Ikut iblis, hidup kita naas. Kita masuk neraka. Nah itu, Bapak Ibu. Kita melihat. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa disiapkan menjadi raja yang akan memperluas batas-batas Taman Eden ke seluruh bumi. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Bagaimana bumi dipenuhi kemuliaan kita? Kemuliaan Allah, maaf. Bagaimana bumi dipenuhi kemuliaan Allah? Lewat kita yang hadir sebagai bait sucinya Allah yang akan memenuhi bumi. Awalnya harusnya Adam dan Hawa keturunannya. Tapi mereka gagal. Kita sudah ditebus, sekarang kita tuntutannya. Maka setiap hari kita harus sadari bahwa Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa mezbah pujian bagi Yesus buat kasihnya. Nah, di mana bait sucinya Allah? Di mana? Di hidup kita. Kita ini, di hati kita. Pertama. Dulu saya ingat sebuah lagu. Saya senang nyanyi gini biar semangat ya Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu udah mulai ngantuk nih. Kalau saya nyanyi masih biar ikutan nyanyi gitu, biar nggak ngantuk gitu ya. Nah, apalagi yang di motor, hati-hati. Ya. Sebenarnya nyanyi bagusan Kak Vivi sih ya. Suaranya udah kayak malaikat gitu kalau dengar saya. Dibanding saya ya. Nah ini dia. Saya ingat sebuah lagu. Saya dari kemarin saya siapkan ini. Yaitu bahwa lagu, tahu nggak Bapak Ibu lagu lama ini? Ku jadikan hati ini tuh kediamanmu. Udah yang tahu ya? Yang tahu nyanyi. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah baitmu. Di hati inilah rumahmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Bapak Ibu sadari, ini yang saya mau tekankan. Bapak Ibu, kalau kita jadikan Tuhan
di hati kita bait sucinya Tuhan, kita tuh hidup, bersikap, cara duduk, cara kita mendengarkan orang, cara kita belajar firman, cara kita mendengar gembala kita, cara kita memperlakukan anak-anak kita, cara kita memperlakukan pasangan itu beda, nggak sembarangan, nggak sembarangan. Ya, tapi saya ini Pak, ya, udah kerja siang malam, banting tulang, dari pagi ketemu pagi, masa di rumah cuma dikasih tempe tahu, uang belanjanya berapa Pak? 500.000 sebulan. Ya, ya memang segitu cocoknya. Jangan dipaksa. 50 juta baru boleh minta pizza setiap hari. Tapi awas kolesterol. Oh, pizza kan bakar-bakaran ya. Panggang-panggangannya nggak kolesterol ya. Minumannya hati-hati diabetes. Nah itu Bapak Ibu. Kalau kita memperlakukan Tuhan baik Allah, kita hati-hati. Nggak merusak tubuh kita dengan makanan kita masuk, obat-obatan, atau apapun yang sembarangan. Rokok, itu merusak paru-paru. Jangan dirusak bait suci ini. Biarkan Allah nyaman tinggal di bait sucinya, di tubuh kita ini juga loh. Kayak jangan sembarangan. Apa yang kita lihat, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, semuanya punya relevansi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kejar-kejaran dengan waktu kita ya. Seiring berjalannya waktu, seluruh bumi akan menjadi sebuah kota taman yang kudus, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat Kejadian 2 hanya memperkenalkan awal dari proses ini. Hasil jangka panjangnya adalah berdirinya sebuah kota bait suci di mana Allah dan manusia hidup berdampingan dalam keselarasan dan sempurna. Dan selanjutnya ini mirip ya seperti yang saya beritahukan sebelumnya. Pasal-pasal pembuka kitab Kejadian memungkinkan kita merekonstruksi cetak biru Allah bagi bumi. Allah bermaksud agar dunia ini menjadi tempat kediamannya. Hebatnya, cetak biru ini pada akhirnya digenapi melalui Yerusalem baru yang digambarkan dalam Wahyu 21 sampai 22. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang kata Avad dan Syamar. Diulang, tapi sekarang kita lihat di Ulang 5 ayat 12. Kata kerjasama ini digunakan untuk memerintah orang Israel menjaga atau melindungi kesucian bait, ya, kesucian hari Syabat. Jadi kemungkinan besar Adam ditugaskan untuk menjaga atau melindungi taman itu agar tetap kudus, terawat rapi, bagus, dan menjaga kehidupannya. Nah itu dia. Ketika Adam gagal menjaga bait suci dengan berbuat dosa, dan membiarkan ular busuk masuk ke dalam tempat kudus, ia kehilangan peran, Bapak Ibu. Ya, ia kehilangan peran keimamannya dan kerap mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga bait suci di Taman Eden. Allah menempatkan kerup-kerup itu untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Kejadian 3:24. Ketika Adam diusir dari taman yang tersisa, harus dilakukannya adalah mengolah, mengusahakan kerja keras. Tuhan Allah berikan hukuman ya, bukan kutuk. Ya. Adam nggak dikutuk, tanah yang dikutuk. Tapi Adam disuruh dihukum untuk bekerja keras mengusahakan tanah. Itu dia. Jadi tugas menjaga atau memelihara taman telah diserahkan kepada kerup-kerup. Tapi Adam sekarang tinggal mengolahnya, bekerja keras. Repot. Nah, udah nggak bisa jadi penjaga. Buktinya sampai sekarang. Apapun usaha manusia untuk mengembalikan bumi, ya, menjadi green lagi, menjadi apapun, lihat, selalu nggak bisa dengan baik ya. Efek pemanasan global diusahakan supaya kembali bumi ini suhunya normal, lihat susah sekali. Karena dosa yang membuat manusia ini hakikatnya karakternya sudah gelap. Dengan menaati ular dan bukannya Tuhan, Adam dan Hawa gagal menjaga kesucian taman bait suci. Akibatnya mereka kehilangan status keimaman mereka dan diusir dari kompleks tempat kudus. Mereka tidak lagi memiliki akses langsung kepada Tuhan. Mereka tidak lagi tinggal di dalam taman bait suci. Tindakan mereka membahayakan penggenapan cetak biru Tuhan bahwa seluruh bumi harus menjadi kota taman yang kudus. Orang-orang yang dimaksudkan untuk memperluas tempat kediaman Allah ke seluruh bumi justru dikucilkan dari hadiratnya. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu kayak rasanya kering, nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan, ataupun Bapak Ibu rasanya udah malas mau berdoa, baca Alkitab, malas bersekutu, itu alarm. Ya, berarti hati-hati kehadiran Allah itu mulai menjauh dari kita. Kalau kita ini semakin sibuk, ya, dengan segala sesuatu, cepat upayakan. Justru saat paling nggak mau baca Alkitab, baca Alkitab. Waktu paling nggak mau berdoa, berdoa. Waktu paling males untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu. Benar. Nggak usah tunggu perasaan enak. Terus disiplin diri kita untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terakhir ya,
Ya, satu sebelum terakhir, permainan kata pada nama Adam, manusia atau Adam, dan Adama, tanah. Ya, bumi ini kan ada Adama, tanah, menunjukkan hubungan yang kuat antara manusia dengan tanah. Hukuman bagi manusia dalam Kejadian 3:17-19 melibatkan perjuangan yang terus-menerus yang mengharuskan mereka, Adam dan Hawa, bekerja keras. Adam terutama dan manusia selanjutnya untuk mendapatkan makanan. Kita tahu pada pasal-pasal berikutnya dalam kitab Kejadian, ya, menunjukkan bahwa kesalahan manusia yang terus-menerus memperburuk masalah ini. Ketegangan yang terus berlanjut ini tercermin dalam penamaan Nuh. Kejadian 5 ayat 29. Nuh itu namanya harapan yang hadir, ya. Dia membawa harapan, kelahirannya membawakan kelegaan. Karena ada harapan bahwa ia akan meringankan penderitaan akibat bekerja keras di tanah, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu. Itu yang saya mau sampaikan. Silakan Pak Ian untuk selanjutnya waktu tanya jawab bagi kita. Terima kasih Pak Leo atas pengajarannya hari ini. Nah, karena fokusnya tentang taman ya, saya jadi ingat beberapa itu Pak, apa namanya, quotation ya dari beberapa saintis terkenal yang bilang kalau dunia ini diciptakan karena chaos, kenapa kalau kita lihat alam itu begitu indah? Dan jadi saya ingat kembali pelajaran apologetika saya dulu ketika ternyata di dalam alam semesta itu ada Fibonacci sequence, golden ratio, bahkan kalau kita lihat hexagon dari sarang lebah misalnya, itu ada rumusnya, ada rasionya itu ada di matematika dan dengan rumusnya itu begitu spesifik. Jadi saya baru sadar gitu arti dari ayat Roma 1 ayat 20. Biar saya baca ya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatan yang kekal keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, itulah posisi kita ketika kita lihat semua uh, keakuratan dari desain itu. Dan faktanya kalau kita lagi jalan-jalan ke gunung, kita kalau ada pemandangan bagus pasti kita berhenti kan dan ngeliat, wah ya Tuhan indah banget gitu kan. Itu natural loh Pak, itu natural ya. Dan saya rasa kalau dipilih saya lebih senang lihat alam yang indah dibanding ke mall gitu kan. Karena itu pada awalnya memang kita di taman. Ya. Baik Pak, saya buka ini beberapa pertanyaan ya udah ada yang masuk. Pertanyaan pertama, kenapa kalau dari awal Tuhan menciptakan sebuah taman, tapi di akhirnya nanti sebuah kota Pak? Kenapa nggak balik lagi ke taman? Ya, baik. Langsung dijawab itu saja. Iya boleh boleh nggak apa? Dulu ya. Baik. Baik. Ingat betul bahwa Eden adalah tempat potensi bagi manusia. Ya. Dan Yerusalem baru adalah komplit, sempurna tujuan. Jadi awal dari taman, semua yang natural, sampai akhir jadi sebuah kota, itu adalah tujuan awal Allah pada mulanya. Dikatakan bahwa bahan-bahan Yerusalem baru dari emas murni, dari benda-benda permata, itu kok nggak ada besi olahan manusia ya? Mengapa? Ya karena Tuhan Allah mau menyatakan bahwa semuanya berasal dari Dia dan untuk Dia saja. Bukan bermaksud bahwa ini punya relevansi ya awalnya dikasih yang jelek dulu deh nanti dikasih yang bagus. Enggak, Taman Eden itu sempurna bagi Adam dan Hawa pada awal. Ingat, pemahaman Adam dan Hawa nggak seperti kita. Belum ada mulanya manusia juga membangun kota. Usaha manusia membangun kota juga kebanyakan ambivalen. Nanti kita lihat tentang pembangunan Menara Babel di pertemuan berikut. Ya, yang ada hubungan dengan kemah suci. Karena kita harus lanjut ya, bertingkat. Jadi begitu. Manusia ambivalen membangun kota supaya bisa semua fasilitas nyaman, tapi di sisi lain semakin memberikan makan kepada kedanggingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup mereka. Tujuan utamanya awalnya kepingin menyembah Allah di satu tempat. Tetapi itu adalah desain yang terbalik dari awalnya. Bahwa menyembah Tuhan Allah bukan bicara di satu tempat, tapi yang penting di mana Tuhan Allah ada. Bahwa kita berada, Tuhan Allah harus ada. Itu maksudnya.
Gitu ya Pak Yan. Saya nggak bisa memberikan jawaban yang secara gamblang dan lugas menyatakan ini pasti demikian. Bukan. Tetapi kita lihat, ingat di awal pertemuan kita bahwa Taman Eden, bumi ini adalah tempat potensial. Disiapkan bagi manusia untuk menjadi tempat kediaman ilahi. Tapi manusia gagal kan. Makanya perlu dikasih Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru kan dengan manusia nanti seperti kita yang masuk ke sana, ya Bapak Ibu ikut masuk sana ya, harus. Di sana itu kan kita sudah tahu tentang kota, tentang pembangunan, yang nggak perlu taman lagi, kita sudah paham. Kita butuh fasilitas juga untuk bekerja sesuai dengan Tuhan inginkan nanti, memerintah bersama Dia. Ya, dengan kata lain bahwa Tuhan tetap memiliki rancang bangun yang indah bagi kita, yang sempurna, lengkap. Maksudnya fasilitas sudah lengkap Yerusalem baru. Karena kita sudah juga menyelesaikan pekerjaan kita, layak dong dapat reward, gitu ya. Itu loh. Bukan sekedar, wah syukur masuk surga. Bukan, karena kita juga sudah bekerja bagi Dia. Di tengah bumi ini kita sudah menderita bersama Dia. Melayani Tuhan Yesus, maka di surga, di Yerusalem baru kita dapat reward. Nggak perlu capek-capek lagi sekarang mengusahakan tanah. Itu yang saya dapat dari hal ini. Begitu ya Pak Ian. Selebihnya silakan gali. Ya. Mengusahakan tanah itu berkaitan dengan itu Pak. Jadi semenjak dosa masuk ke dalam bumi, ada yang namanya second law of thermodynamics, yang dimana melalui yang siapa Roma itu bilang for we are under the law of decay, dan memang secara sains terbukti adanya ekspansi dari alam semesta. Jadi istilahnya semua yang kita pegang tuh busuk. Jadi bayangin kalau kita nanam beras atau jagung dan jagungnya nggak pernah busuk, maka kita pun nggak pernah kelaparan Pak. Jadi makan itu hanya untuk kenikmatan dan bukan untuk mengisi energi, karena energi kita habis kan. Dan mau nggak mau Tuhan bilang, maka kau sekarang dalam kutub kematian, artinya kita udah busuk nih, energi yang kita ada tuh habis. Betul. Dan makanya ketika kita di situasi yang eternal, di mana Tuhan itu eternal, kan berarti artinya tidak ada waktu Pak. Dan mau nggak mau ekspansi alam semesta itu menyebabkan waktu itu berjalan. Jadi waktu dan kematian itu berkaitan. Karena ketika waktu maju, maka energi itu habis. Karena energi habis, maka kita mati. Maka semua yang tadi Bapak bilang itu benar. Ya. Kita bakal di dalam satu situasi yang nanti tidak akan ada lagi kebusukan atau kematian, Pak. Ya. Yang sesuai yang Tuhan janjikan, dan itu bisa dibuktikan secara sains, Pak, luar biasa. Jadi kalau apologetikanya sama kelas-kelas yang PhD level scientist tuh, mereka betul-betul buka itu, dan saya lihat, wah gila ya, hebat banget. Oke Pak, ini Pak, pertanyaan lanjutan. Jadi apakah arti surga bagi kita manusia yang selamat itu di bumi baru, itu apakah bumi ini yang dipulihkan seperti bumi kita sekarang? Apa artinya kita itu nanti dibuatkan bumi baru dan bumi yang ada ini hilang Pak? Secara eskatologi. Sebenarnya kita sudah melihat di kitab Wahyu menuliskan bahwa bumi ini akan hancur. Bumi pertama udah nggak ada lagi. Maka jelas surga bagi kita itu nanti. Langit baru, bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Bukan bumi ini diperbaharui. Enggak ada. Bumi ini akan dihancurkan. Mau diperbaharui kayak apa? Ya. Dengan adanya dosa, usaha apapun manusia, ya Tuhan Allah perbaiki semua ya. Nanti dosa manusia merusak lagi. Makanya perlu ada tubuh kemuliaan yang dimana natur dosa ini harus hilang dulu, selesai. Membalut roh kita, jiwa kita, kesadaran kita ini supaya kita nanti tidak lagi punya keinginan atas dosa. Ini sebenarnya advance ya Pak. Dibahas lebih dalam tuh bisa kita. Nah itu berhubungan dengan hukum termodinamika, fisika. Itu bisa. Itu semua. Nanti kita juga akan ada membahas itu sedikit Pak tentang masalah tidak ada lagi pembusukan, di mana daun-daun itu secara fisika juga memiliki reseptor ya kan Pak, untuk sebenarnya daun-daun yang sehat itu akan memfilter racun, sehingga racun-racun yang ada seperti polutan itu seperti sudah nggak ada lagi. Makanya kita kalau ada di bawah pohon-pohon tertentu fresh rasanya ya. Kalau di tengah polusi kota Jakarta misalnya, ada pohon-pohon tertentu yang lebat, kita ada di bawahnya itu kayak segar. Ya karena itu rancang bangun arboreal tuh dari Tuhan Allah tuh memang daun-daun ini, ya pohon-pohon ini diciptakan supaya kita ini regenerasi sel terus sebenarnya, fresh terus, dapat udara yang fresh. Tapi dosa merusak semua. Nah nanti di Yerusalem baru pohon-pohonnya sempurna. Udaranya segar, pohonnya sempurna. Makanya nggak ada lagi. Nggak ada lagi kematian. Itu nggak mungkin ada di bumi ini. Bumi udah korup. Mau kayak apa?
Kita bicara mungkin Tuhan Yesus datangnya 1.000 tahun lagi, mungkin 1 juta tahun lagi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan ingat bahwa suatu saat juga galaksi ini kita ini akan bertabrakan dengan galaksi lain. Selesai juga kok. Nggak ada yang tahan. Nggak abadi. Maka surga bagi kita nggak boleh di sini. Surga kita hidup kekal selamanya, yaitu langit baru, bumi yang baru. Itu ya Pak ya. Nah, apakah arti dari pohon kehidupan yang ada di Taman Eden dan bagaimana konteksnya di Perjanjian Baru Tuhan sudah juga sebut tentang pohon kehidupan, pohon yang berbuah, saya adalah buah dari pohon kehidupan, dengan makna dari pohon kehidupan yang ada di Yerusalem Baru, Pak. Apakah ini satu tema yang nyambung? Ini bahasanya mantap ini. Pertanyaannya mantap ya. Kritis yang ini yang penting. Penjelasannya juga sebenarnya panjang, dalam, tinggi, lebar semua ya. Tetapi saya harus memberitahu begini. Pohon kehidupan itu bicara kekekalan. Ya, saya juga bisa jelaskan dari yang lain, Bob. Ini bicara sosok menuju kepada Kristus. Tapi bagaimana penjabarannya itu kan nggak mudah. Ya. Tapi gini, Adam dan Hawa sudah berdosa, sudah tercemar. Kalau dia mengambil pohon kehidupan, maka dia memiliki natur dosa yang kekal. Cemar selamanya-lamanya, kekal. Sehingga, yang dikatakan Tuhan Allah, dia akan hidup selamanya dalam keberadaan yang berdosa. Bayangkan, Bapak Ibu pernah lihat orang jahat ketemu pembunuh, coba kita datangin aja di selnya aja, nyaman nggak kita ngobrol? Kalau dia belum tobat ya, itu nggak nyaman. Apalagi ketemu di jalanan. Mau nggak kita lihat ya, sekarang hari kita lihat ya, orang membunuh asik aja, perang di mana-mana. Lalu yang dikatakan manusia nggak mau hakikatnya, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, LGBTQIA++, mau apapun menjadi binatang. Bapak Ibu bisa tahan nggak hidup 1.000 tahun sama manusia yang demikian? Tahan nggak kita hidup 1.000 tahun dengan manusia yang demikian? Jangan 1.000 tahun, kalau perlu nggak usah ketemu. Demikian dengan Tuhan Allah, kalau melihat manusia yang berdosa, kelakuan seperti itu, ingat ya, ketika manusia sejak dari Adam sampai dengan zaman Nuh itu, sejak umur Adam dihitung sampai dengan Nuh itu kisaran waktunya nggak terlalu jauh, 1.000 sekian tahun sampai 2.000-an tahun lah. Nah itu dikatakan, maaf ada yang bilang 3.000 tahun, tergantung bagaimana menghitungnya. Nah itu katakan Tuhan Allah itu dari kejadian 1 sampai kejadian 3, maaf dari kejadian 3 sampai kejadian 5, Tuhan Allah aja udah mau musnahkan bumi, udah nggak tahan lihat kelakuan manusia. Apalagi manusia hidup selama-lamanya nggak pernah mati. Makanya pohon kehidupan nggak boleh disentuh. Ini saya bicara bahasa sederhana ya Pak Ian ya. Bahasa teologisnya, bahasa gramatikal, lalu pembahasan literasi pendukung itu nanti waktunya khusus kalau itu nggak bisa di sini. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita masuk Yerusalem baru dengan tubuh kemuliaan tanpa dosa, di Yerusalem baru ada pohon kehidupan. Maka kita hidup kekal selama-lamanya. Maka Yerusalem baru pasti dipastikan tanpa cacat celah, tanpa noda, tanpa dosa. Itu secara simpelnya saya menyatakan demikian. Membahasnya demikian. Jawaban saya saat ini yang simpel tuh begitu Pak Ian. Ya. Jadi Tuhan mau manusia. Maaf ya Pak Ian. Jadi pohonnya sama tapi kitanya sudah improve. Karena sudah tidak ada dosa. Pohonnya sama berarti ya? Nah, ini dia. Konsep berpikir dunia modern kita kan sama apa enggak? Dia itu ini apa enggak? Ingat, konteks ini kita harus pahami sebagai teks kuno, teks juga yang memberikan secara literal juga simbolik. Ya. Kan kalau mau saya balikan lagi, kok bisa sih makan buahnya namanya pengetahuan baik dan jahat? Buah kan apel, nanas, durian, sirsak. Apa buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu? Fisik apa bukan? Nah itu kan butuh kecerdasan bagi kita untuk menggali lebih jauh. Memahami ini bukan sekedar literal jadinya. Pohon kehidupannya sama atau enggak. Buat saya bukan masalah penting sama atau enggaknya. Tapi esensi kehidupan kekalnya ini. Pohon ini membawa kehidupan kekal. Dan juga buahnya bukan apel ya. Karena dulu apelnya nggak disebut di kejadian. Oh iya. Kita kecampur sama waktu Newton ya belajar gravitasi dan dia lihat apel jatuh, jadi lama-lama gambarnya jadi apel. Apel, kenapa gambarnya apel nggak durian ya? Ya, oke. Jadi nggak jadi makan kalau durian. Ya Pak.
Nah, kalau ya mungkin kalau durian nanti ya misalnya kan ada yang joking Pak katanya kalau orang Cina yang di Taman Eden ulernya sama buah-buahnya dimasak. Nah ini Taman Eden, Tuhan bilang kita itu makan biji-bijian dan semua pohon dan apa tanaman ya yang mengandung biji-bijian dan menghasilkan buah dan itu adalah makanan. Nah berarti apakah sebenarnya manusia itu harusnya vegetarian Pak? Itu di Kejadian 1 ayat 29 kan pandangan Pak Leo gimana Pak? Baru habis ini kita mulai masuk ke Adam karena ini dia. Ya, rancang awalnya manusia vegetarian, tapi dosa membuat chaos. Badan ini sudah metabolisme kacau, ya kan? Kode DNA rusak, jadi chaos. Secara tatanan ilahi rusak, fisik rusak. Itu semua selaras. Apa yang terjadi di alam roh atau roh kita merusak fisik kita. Makanya kalau sekarang kita lihat ada orang-orang yang berusaha vegetarian, juga nggak bisa sempurna pelaksananya dan menjaga kesehatannya. Ya, tetap bisa sakit. Saya kenal beberapa vegetarian yang berpulang kok cepat sakit dan cepat meninggal. Saya pikir ada yang bilang, ada teman-teman saya yang joke, coba dia nggak vegetarian kayak kita ya, gitu ya. Terus saya bilang, kalau dia nggak vegetarian kayak kita, kalau dia ikutan kita, dia lebih cepat berpulang. Saya bilang, karena kita yang nggak vegetarian. Tubuh kita cepat rusaknya juga, saya bilang. Jadi intinya udah kekeosan ini udah sulit. Makanya bumi ini jangan lagi kita harapkan sebagai tempat sempurna. Jangan taruh harapan kita berlabuh di bumi ini, jangan bersau di bumi. Ya, jangan membangun hartamu, kekerajaanmu, kekayaanmu semua di bumi, ke surga kelak. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Udah bumi ini rusak, apapun rusak. Rancang bangunnya memang vegetarian, jadi kembali. Tetapi gak rusak. Jadi kalaupun ada Tuhan Allah bermaksud untuk supaya bangsa Israel diberikan makanan-makanan khusus, itu karena mereka umat pilihan diberikan kekhususan tugas yang berbeda. Walaupun pada akhirnya nanti bangsa-bangsa lain seperti kita juga mau ikutan seperti mereka, ya nggak apa-apa. Lebih baik mungkin bagi kita yang vegetarian, kita hidupnya jadi lebih lama dibanding yang nggak vegetarian. Kalau itu memang benar, maka kita coba kejar. Tapi apakah itu wajib? Bicara tentang keselamatan nggak ada kewajiban untuk ke sana, tapi bicara tentang bagaimana mengikuti menahan hukum tubuh yang makin rusak ini supaya nggak cepat rusak, bisa. Begitu maksud saya, Pak. Ya, jadi memang awal disuruh vegetarian ya, lalu setelah bumi itu di air bah, Ya, Tuhan Tuhan rubah ya, Teduh bilang sekarang aku juga izinkan ya, engkau untuk memakan daging. Dan ya, disebutkan dulu aku bilang makan ini, sekarang makan daging. ya, Lalu setelah itu nggak lama Musa itu diberikan pemisahan, apa ya, kosher, apa halal, ya, mana yang bersih dan tidak. ya. Lalu memang saya lihat di sana, oh kok Tuhan ngasih burung puyuh, berarti boleh makan burung puyuh nih. Terus Tuhan Yesus kan hobinya makan ikan. Ya. Nah, uh, memang itu pertama Pak, waktu saya sebelum jadi anak Tuhan, saya itu Ya, melihat sebuah pattern. Saya lihat kok dari semua yang kita makan di bumi, cuman buah yang matangnya di pohon, kita langsung makan. ya, Dan rasanya enak loh. ya. Dan apalagi kalau kita pegang pisang Pak, ini misal tangan saya kayak gini nih, nanti cobain ya yang ada di ini. Nah ini nih, ini jumlah ridges ini kita ini sama pisang tuh sama Pak. Hmm. Kalau kan kita pegang pisang ya, sama Ya, jumlah tangan kita ini, ya. itu sama loh. Wow. Nanti kalau ke supermarket coba deh pegang pisang dan hitung ya, mungkin nggak usah hitung lah, tapi nanti pas. Jadi seolah-olah tangan kita dan pisang itu memang Tuhan satu saya Fit pikir, gitu ya. oh fit ya, berarti ini emang ada yang ngasih gitu dari awal, ada yang mendesain semua ini untuk kita makan. Ya. Dan Nah, mengapa jadi buah-buahan dari sana kebanyakan tingginya nggak terlalu tinggi banget ya, Pak? ya ya, dan saya sempat nyoba Pak, 3 minggu makan buah doang, nggak tahan, pusing. Ya itu dia. Karena saya pikir wah ini makanan dari Tuhan, terus saya coba 3 minggu makan buah doang. Oke Pak, ya pertanyaan berikutnya sekarang adalah gini Pak. Jadi kalau kita lihat Adam sebagai manusia pertama Pak dan dianggap sebagai imam lah saat itu. Ya. Nah, apakah sekarang di yang modern ini kan imam itu seseorang yang harus lulusan teologi ya nih Pak. Dan zaman dulu nggak ada.
untuk bisa menjadi pastor sebuah gereja. Jadi pertanyaannya, apakah kalau kita belum ditasbihkan menjadi seorang pendeta atau teolog, kan gereja beda-beda nih. Boleh doa berkat, boleh membaptis jemaat. Sebenarnya status kita, Pak, kalau sudah percaya Yesus, kita langsung membaptis jemaat atau memberkati, boleh apa mau doa berkat di keluarga gitu. Apakah harus benar-benar harus kejar pendeta, Pak pendeta ini berkati dong, bisnis saya mau buka, Pak pendeta dikejar. Pendapat Bapak gimana? Baik. Nanti di delete Pak bagian ini dari YouTube. Tapi kan ini teman-teman pengen tahu. Ya, jadi begini, Bapak Ibu teman-teman, bedakan antara status kepejabatan dengan fungsi. Ya. Ingat, Adam itu nggak pernah diberikan jabatan status imam. Imam Adam, ya Tuhan ngomong gitu ya. Tapi dari kata-kata Tuhan memberikan dia tanggung jawab itu pakai kata yang sama dengan imam, situ kita simpulkan bahwa Adam melakukan tugas keimaman. Nah, demikian juga. Contoh, ya. Apakah kita semua berfungsi di dalam Tuhan Yesus Kristus itu harus ada namanya karunia jawatan, ya, untuk mengajar, ya, untuk menginjil, kerasulan, ya ada 5 kan, ada untuk penggembalaan, ya. Jadi rasul, nabi, kenabian, lalu penginjil, lalu penggembalaan dan pengajaran. Ini jawatan, karena jawatan. Maksudnya semua kita bisa berfungsi melakukan itu tanpa status dari gereja, tanpa pemberian jabatan dari gereja. Sedangkan untuk mendapatkan jabatan status dari gereja harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Contoh, bukan petobat baru yang boleh membaptis. Tetapi apakah petobat baru boleh membaptis? Boleh dalam keadaan tertentu, syarat ketentuan berlaku. Di sana udah nggak ada gereja yang bisa membaptis, karena urusan baptis sekarang juga ada urusan dengan pemerintahan, di mana pemerintah memberlakukan surat baptis yang diakui oleh pemerintah. Kenapa kita perlu surat baptis lagi? Supaya kita nanti bisa enak untuk urusan nikah, urusan ini, urusan itu, gitu ya. Nah, jadi status kepejabatan itu diberikan untuk pengaturan maksud tujuan yang berbeda dengan fungsi, maksudnya untuk fungsi yang tanda kutip darurat. Boleh seorang petobat baru membaptis, boleh kalau darurat. Nggak ada lagi orang yang bisa membaptis, tapi dia kepengen dibaptis. Ya, kalau boleh dibilang kan, Filipus ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia itu kan masih baru, dia petobat baru juga mengikut Kristus belum lama. Belum ikut sekolah teologi ya belum ada, belum ikut gereja mana untuk ditabiskan. Tapi dia langsung baptis. Dalam arti apa? Dia berfungsi saat itu. Tapi kalau sekarang, ya ada petobat baru di ICI, lalu mau ikutan baptis orang di ICI. Tunggu dulu. Ini bukan negara darurat, ini bukan kejemaatan yang darurat. Saya menjawabnya bahasa sederhana gitu ya Pak. Iya. Jadi fungsi bisa. Bagaimanapun setiap kita harus berfungsi. Di rumah, seorang bapak itu imam, nabi, raja. Tapi kebanyakan maunya jadi raja aja. Nggak mau ambil tanggung jawab sebagai seorang imam. Memimpin dan membimbing anak-anaknya dan pasangannya istrinya kepada Tuhan. Nggak mau bapak ibu ataupun bapak jadi pengajar bagi anaknya. Diserahkan semua kepada gereja. Rohani anak-anak tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab Bu. Oh no, itu bukan maksud Tuhan. Jadi fungsi itu kita sebagai keimaman, kenabian, raja, gembala, dan nabi, semua kita harus berfungsi demikian di rumah. Kepada siapa yang bisa kita pimpin. Tapi fungsi ingat, bukan status kepejabatan. Kalau sudah pejabat, nah ICI memiliki aturan yang berlaku. Setiap gereja masing-masing memiliki aturan berlaku. Di ICI khusus, mau jadi pejabat yang bisa membaptis, ini aturan mainnya. Harus diikuti juga. Nah, sekarang di manakah kita berada? Kita di posisi mana? Kalau kita ada di ICI, mau nggak mau ikuti aturannya. Toh kita juga sedang nggak darurat, gitu ya. Toh sekarang kalau misalnya kita ada mendapatkan petobat baru kita injili dan mereka langsung dia mau dibaptis. Saat ini saya mau dibaptis, kan kita bisa langsung calling. Pastor kita siapa yang ada di Komsel atau di mana ya? Langsung. Nggak kayak dulu. Susah, misalnya dia di hutan, nggak ada lagi, atau dia mau meninggal. Ya saat itu pasti dimaklumi, misalnya ada orang mau bertobat, ya baru diinjili bertobat, dia udah mau meninggal 1 jam lagi, napasnya udah Senin Kemis, minta dibaptis, habis dibaptis langsung meninggal. Nah, ya itu darurat, lain lagi. Nggak usah tunggu Pak Ian datang untuk membaptis. Gitu Pak Ian. Jadi
Ingat, semua juga ada tatanan. Ya. Kita harus bisa membedakan fungsi, status kepejabatan organisasi. Bukan berarti organisasi itu tidaklah bukan yang utama, justru harus itu organisasi ini sekian banyak ribuan orang diatur itu nggak gampang. Karena kalau semua mau membaptis, semua mau konseling, belajar aja belum mengerti tentang pengajaran-pengajaran dasar kekristenan, udah mau langsung ngajar, mau ini, belum lagi ikut Bible study. Berapa lama udah mau ngajar, mau action, rusak nanti izinnya. Tujuan utama gereja ini dibangun oleh Tuhan nggak jadi. Itu ya Pak ya. Yang Bapak bilang benar Pak, tadi saya cek Philip itu baru beberapa minggu saja ya, Ya. diusir dari Yerusalem, dia khotbah di Samaria, Ya. langsung dia membaptis, bahkan Ya. banyak banget di Samaria. Jadi kalau dibanding teman-teman Cici yang udah belajar 3 tahun, mungkin secara pengetahuan teologi lebih banyak sekarang karena kita sudah lebih banyak data ya. Ya. Saat itu kan data sejarah, Ya. mungkin kita pun belum dikanonisasi zaman itu kan. Jadi pengetahuan pasti lebih banyak, tapi saya rasa kalau di sana ada satu kunci Pak, ayatnya di mana dia itu melakukan banyak mujizat di Ya. Samaria. Jadi penyertaan Roh Kudus jadi satu fungsi juga, karena saya pernah Pak kejadian satu waktu itu mendadak darurat, ada apa-apa yang sulit itu saya selalu panggil pendeta sama Pak. Saya nggak mau pusing, nggak mau tanggung jawab, takut Pak. Suatu hari sakit, orangnya sakit parah dan udah mau meninggal. Waduh, pendetanya nggak ada Pak, jauh. Akhirnya saya doain, sembuh loh Pak. Tapi cuma sekali itu doang, udahnya saya nggak pernah nyobain lagi, tegang soalnya takut. Tapi beneran saat itu orangnya sembuh, dan sembuhnya tuh aneh. Jadi dalam waktu 2-3 hari langsung sehat. Bedanya mungkin mujizat dari Tuhan itu, dia langsung bilang, Pak, di perut saya keluar sesuatu yang sangat dingin. Terus tiba-tiba penyakitnya sembuh Pak. Ya. Saya juga kaget. Puji Tuhan. Jadi saya rasa ya salah satu kita bisa mendoakan, memberkati, kita harus bukan yakin ya, memang harus penyertaan Roh Kudus itu harus ada. Ya. Dan saya rasa nanti Roh Kudus yang akan menggerakkan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya, jadi itu sudah dijawab ya, apakah perlu untuk bisa memberkati dan mendoakan? Ya. Mungkin, oke, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi kan Bapak bilang tentang tanah itu harus dikerjakan karena itu merupakan sebuah kutukan setelah kita keluar dari Taman Eden. Tapi kan itu versi untuk cowok Pak, untuk cewek kan lahir, sakit lahir ya. Ya, sakit lahir. Jadi ini ada seorang ibu rumah tangga yang bertanya, karena tadi bilang kita harus rajin, apakah itu berlaku untuk cewek cowok ataukah berlaku untuk cowok saja? Jadi apakah seorang ibu rumah tangga boleh tetap di rumah nunggu suami pulang, melayani, melakukan pekerjaan rumah? Apakah itu terhitung malas atau kalau udah punya anak nggak apa-apa? Ya, siapa? Terima kasih. Jadi Amsal juga mengatakan istri yang cakep, rajin banget ya. Wanita-wanita Israel itu tokoh-tokoh Alkitab nggak ada yang males. Ruth, Naomi itu kerja keras. Sampai saat itu kan pria-pria itu yang mengambil panen, wanita nggak boleh langsung karena adat ya. Maka dia menunggu sisa-sisa panen diambil. Itu kerja keras juga seharian. Lalu banyak kisah seperti ibunya Daud, walaupun nggak ditulis di Alkitab, itu pekerja keras. Dan dari situ kita melihat, kalau hanya pria saja yang kerja keras, wanita nggak perlu. Kan wanita sakit melahirkan. Kan sakit melahirkan seminggu, sebulan, 2 bulan, selesai. Selebihnya terus mau ngapain? Gitu ya. Kalau konteksnya kita semua peladang, peternak, itu pun istri-istri membantu suami. Itu yang kebiasaan orang nomaden Israel. Istri itu membantu suami walaupun dibatasi tugasnya. Pertemuan dengan laki-laki lain itu dibatasi. Supaya di ladang itu mereka nggak banyak ketemu laki-laki, dibatasi. Tetapi tetap membantu. Jadi apalagi di dunia modern. Oh ya, wanita-wanita yang mengikut Tuhan Yesus, yang membantu Paulus juga rajin-rajin semua.
pengusaha-pengusaha yang pasti nggak santai hidupnya. Jadi saya lebih memahami sebenarnya begini. Itu kan ada aja yang harus bekerja keras. Istri sudah melahirkan. Saya nggak memahami itu bahwa kita secara simpel saja mengimplikasikan bahwa sekarang wanita nggak kerja keras. Enggak. Pada kenyataannya kekacauan dunia ini karena dosa membuat manusia dituntut siapapun harus kerja keras. Nggak kerja nggak makan. Nah sekarang tinggal kalau di keluarga diatur. Jika suami cukup mencari nafkahnya untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pembayaran sekolah anak, bisa menabung atau apapun, makan sehari cukup. Ya ibu idealnya tidak usah bekerja lagi, konsen mengurus anak. Tapi konsen di mengurus anak pun nggak santai. Kayak istri saya nggak kerja cari uang, tapi dia buat roti jualan juga. Anak-anak udah besar, mau ditahan bagaimana? Dan saya kadang-kadang minta tolong istri untuk bantu, untuk ngurusin kursus, ya ngajarin ibu-ibu belajar baca Ibrani. Ya akhirnya istri saya akhirnya ambil bagian juga, partner, ingat. Jadi konteks bekerja di sini bukan berarti maka ini untuk laki-laki saja, wanita tidak, bukan. Tapi tanggung jawab Adam untuk memelihara dan mengusahakan. Tapi memang harusnya laki-laki yang paling bekerja keras dibanding perempuan. Tapi dunia sudah kacau. Ya, banyak wanita akhirnya kalau nggak kerja keras dipukuli suami. Suami-suami yang KDRT, yang malas. Banyak loh, sedih juga lihatnya. Makanya di sini kakak-kakak yang belum menikah buka mata lebar-lebar deh. Tes, rajin kerja nggak? Kalau mau belajar kerja rajin, cari payan tuh. Siang malam udah. Baru nyampe rumah, pergi lagi buat kerja. Gitu ya payan. Nanti bisa dari itu Pak, dari ICI. Cek Ah, yang absensinya rajin. Nanti nanti begitu. Resa kasih Ya, listnya. siap. Kan itu udah bukti Pak, udah rajin konsisten. Pak Pastor Jojo, Pastor Henny sudah memberikan contoh keteladanan ya, Iya. bagaimana bekerja keras itu menghasilkan buah. Begitu. Saya pikir itu DNA yang harus dimiliki oleh semua jemaat, mengikuti jejak gembala. Itu ya Pak ya. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Sorry, sebelum yang terakhir ada satu. Kalau Taman Eden daerah Irak, kenapa penjelasan geografisnya yaitu di apit 5 sungai itu tidak dapat dibuktikan oleh modern sekarang dan Google Map, Pak? Mungkin saya rasa ini karena udah ketutup ya waktu air, Pak. Ya, Lumpur-lumpur itu nutup. itu salah satunya Pak Hmm. Ian. Yang saya pelajari juga. Jadi kita harus legowo ya, harus benar-benar kita ini bisa lapang dada menerima bahwa tidak semua yang terus di Alkitab itu bisa bukti nyatanya kelihatan langsung. Ya. Langsung ditemui. Masih banyak penggalian-penggalian yang dikerjakan oleh para arkeolog, teolog juga berusaha mempelajari naskah-naskah. Kan Gua Qumran, Dead Sea Scroll ini masih terus dipelajari, ada penemuan-penemuan baru yang belum dirilis. Itu banyak arkeolog-arkeolog di Israel itu masih terus menggali, ada yang Kristen, ada yang non-Kristen, ada yang nggak percaya Tuhan ada, pokoknya mereka senang sejarah aja. Jadi kita memang melihat bahwa tidak semua Alkitab itu bisa langsung dibukti nyatanya kelihatan dengan mudah. Kerja kerasnya ribuan tahun loh Bapak Ibu, teman-teman semua untuk bisa menemukan banyak hal termasuk bahasa, yang termasuk tadi Pak Ian bilang, perdebatan terhadap piktograf Musa saja belum selesai di kalangan akademis, nggak bisa diterima secara sains, tapi harusnya pendekatannya lebih kepada sastra dan lebih kepada seni, art, budaya, culture, gitu dong. Tapi ada bukti arkeologi masalahnya. Nah demikian juga seperti Taman Eden memang kita pahami nggak bisa semua bisa dibuktikan itu di sana, tapi ada Sungai Tigris yang masih ada sampai sekarang, sungai yang lain juga ada. Tapi apa yang di Alkitab katakan konsisten, ada sungai di Mesir, Nil, semua nyata. Semua yang Alkitab katakan tentang wilayah Israel semua ditulis. Jadi jangan sampai kita rasa berkecil hati ketika kok Taman Eden nggak terbukti di bumi ya. Satu ya Bapak Ibu, pokoknya itu kan ada manusia gitu loh. Dari debu tanah. Ini daging harus ada di bumi.
Dan tidak ada namanya Alkitab menulis lebih lanjut proses transisi dari surga ke bumi gitu ya, Adam turun ya dilempar seperti iblis dilempar ke bumi dari surga, itu ditulis. Nah demikian ya Pak Ian ya. Ya, Jadi ya, kita harus betul, legowo. Pak. Tapi nanti kan jangan-jangan nanti penemuan-penemuan seperti yang Pak Ian katakan, air bahnu memang menutupi banyak hal. Contoh ya akhirnya peristiwa air bahnu yang sebenarnya membuat dinosaurus juga punah gitu kan. Itu banyak nggak dipercaya sama orang-orang yang katanya dinosaurus itu udah jutaan tahun, sedangkan Alkitab ini kayaknya masih muda nih. Bumi ini jangan-jangan manusia ada ya sejak umur Adam dihitung ya. Kita kan nggak pernah tahu sejak kekekalan Adam dan Hawa belum dihitung umurnya atau belum jatuh dalam dosa, kita nggak pernah tahu. Nah tetapi bukti-bukti bahwa tulisan-tulisan baru ada kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Itu sepertinya manusia ini peradaban juga baru nggak sampai 10.000 tahun ada di bumi ini, membuat akhirnya itu tuh lihat Alkitab salah tuh. Lihat dinosaurus itu udah ada 6 juta tahun yang lalu, sekian juta tahun yang lalu. Lalu penemuan-penemuan manusia-manusia purba yang dikatakan padahal itu jelas-jelas DNA-nya ataupun perhitungan karbon bisa berubah ya Pak Yan paling tahu hal ini ya. Pak Yan kan juga bantu saya ngajarin ngasih tahu tentang hal tersebut ya, tentang keilmuan Alkitab ini bagaimana. Ternyata air bahnu membuat realnya Alkitab semakin kita bisa pahami dari arkeologi bahwa ternyata penemuan-penemuan seperti contohnya dinosaurus saja tulang-tulangnya nggak cuma ada di dasar, ada di atas, di daerah-daerah perbukitan. Kenapa kalau memang di jutaan tahun harusnya paling bawah? Tapi itu bukti bahwa air bahnu membuat dinosaurus ini punah. Nah gitu, termasuk apalagi cuma sungai ya gitu ya. Nah, coba di Jakarta, sungai saya tempat tinggal dulu ada di daerah Kebon Jeruk aja udah banyak ngilang, udah jadi apartemen. Itu baru berapa puluh tahun. Di mana sungai-sungai yang ada ribuan tahun, apalagi zaman dulu kan nggak ada yang nulisin kayak sekarang gitu ya. Gampang ada Google Map, teknologi bisa memberi nama, gampang diberitahu. Bapak Ibu ribuan tahun, belum ada teknologinya. Ya, jangankan itu Pak, jangankan catatan 6.000 tahun sungai itu di mana Pak? Baru beli charger aja minggu lalu udah hilang di rumah. Charger handphone. Kan Nah, itu suka hilang, diambil sama anak, ambil sama istri. Iya. Ya, siapa? Ini pertanyaan terakhir. Kalau memang Tuhan merencanakan adanya Yerusalem baru, apakah berarti penempatan pohon pengetahuan itu pengetahuan Tuhan untuk mencobai atau menguji manusia, atau it's a part dari grand design, memang manusia itu harus masuk dalam dosa supaya mungkin kepilih siapa yang nanti memilih Yesus atau memilih daging. Kenapa pohon itu secara partikular harus di sana? Karena kalau pohon itu nggak ada, kan argumen kita, oh kalau kalau Hawa nggak makan, kita nggak jatuh dalam dosa. Sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi, jangan ada deh pohonnya sama sekali. Siapa? Oh lalu mungkin pertanyaan tambahan saya, kenapa udah ada si jahat Pak? Kalau berarti kejatuhan iblis itu sudah terjadi sebelum Eden ya? Ya, menjawab Jadi yang di dulu. Wahyu aku melihat bintang timur jatuh itu sebenarnya sebelum zaman Eden, sebelum ya, oke. Ya. Jauh sebelum manusia dibuang jauh sebelum manusia ada di bumi, iblis sudah dibuang ke bumi. Lalu kan itu menimbulkan pertanyaan lagi, kenapa di bumi sih ada ratusan miliar planet kok di sini? Nah, jadi sama seperti gini, jawabannya gampang. Yang pertama itu, mengapa pohon pengetahuan baik dan jahat ada di Tuhan taruh di situ? Tuhan yang taruh ya, bukan siapa-siapa ya. Bukan tiba-tiba benih itu lari kena angin, enggak, Tuhan yang taruh. Sama seperti mengapa kita harus ada ujian sekolah? Kenapa sih kita harus diuji di sekolah? Untuk apa? Supaya kita bisa pertama ketahuan paham nggak pelajaran kita. Yang kedua kualitas kita terbukti atau tidak. Dan kita bisa naik kelas, begitu ya. Layak mendapatkan penghargaan, reward. Dengan naik kelas nanti akan mendapatkan lagi tambahan lagi. Apalah ya. Nah itulah pohon pengetahuan baik dan jahat Tuhan taruh di situ. Bukan maksud Tuhan nanti bisa Tuhan taruh nih. Jadinya ini yang masuk neraka ini. Bukan. Faktor kehendak bebas pemilihan Tuhan bukan karena Tuhan mau jadikan kita robot. Nah ini bicara tentang dimensi ilahi dan dimensi manusia yang berbeda. Saya ada pembahasan khusus tentang itu. Anak-anak muda tuh perlu tahu hal ini. Bicara tentang dimensi waktunya Allah berbeda dengan manusia. Tuhan Allah tahu siapa yang masuk surga, masuk neraka. Sudah tahu sekarang. Itu karena dimensi ilahi ya. Dari ruang 4 dimensi terserak aja kita bisa lihat itu sebenarnya cara kerjanya tuh begitu. Titik awal bisa sama dengan titik akhir terlihat. Apalagi oleh Tuhan. Nah, tetapi dari sisi kita,
Kita nggak boleh bilang, ya udah kita pasif aja, entah yang selamat nggak selamat sudah Tuhan tentukan. Itu dimensi ilahi, bukan kita tanggung jawab kita, itu Tuhan, bukan kita. Tugas kita sekarang berjuang supaya kita nanti bisa sama-sama ketemu di Yerusalem baru. Nah itu. Jadi Tuhan memilih kita bukan berdasarkan capcicus pisang rebus semua maunya. Itu seperti orang mau ujian. Yang naik kelas nggak naik kelas, itu kan yang lulus nggak lulus kan belum ketahuan dari awalnya. Tetapi yang lulus nanti akhirnya diberi reward, yang nggak lulus akhirnya harus mengulang lagi atau diberikan punishment. Nah dari sudut pandang Tuhan, Tuhan udah tahu siapa yang lulus nggak lulus. Tapi dari sudut pandang kita, dan sudah Tuhan persiapkan kita dari awal, bukan kita diarahkan untuk lulus tidak lulus. Kita harus berjuang, diberikan soal yang sama di tengah kehidupan ini. Mau nggak kita mengerjakan belajar dari sekarang, belajar firman, belajar hidup benar, akhirnya lulus. Gitu, tugas kita gitu aja. Gitu Pak Ian ya. Jadi bukannya Tuhan mau semena-mena, jadinya seperti filter yang bicara filter, tapi filter ini bicara filter supaya Tuhan melihat mana yang, apakah Adam dan Hawa sungguh-sungguh mengasihi dia apa enggak. Mau dengar-dengar apa enggak? Kalau Bapak Ibu orang tua kan tahu, ini anak nurut nggak sama saya ya, gitu ya. Gimana caranya? Jadi kasih kerjaan, dikasih ujian, dikasih tes, disuruh lah pelan-pelan gitu ya. Dek, tolong ambilkan air minum. Oh, nggak mau, papi. Wah, dia berontak, nggak taat. Dek, tolong ya bantu mama bersihkan rumah. Oh, nggak mau begini-gini. Ah, gitu ya. Aturan diberikan supaya kita bisa melihat bahwa anak kita ini benar-benar bertumbuh sesuai dengan yang pertama yang Tuhan mau, gitu ya. Ya, kita pahami apa yang kita mau, begitu. Pak ya, dari saya. Nutup itu. Nah, Jadi semua seperti skala mikro yang menjadi makro yang versinya Tuhan di kita juga sebagai orang tua Pak ya tadi ya, betul. di sekolah Betul. sebagai ujian. Jadi ini Ya, sebuah ya. ya kayak sistem yang sama tapi diperbesar. Oke, Ya, oke, paham, paham, paham. betul. Ya, jadi gitu ya Pak Ian. Jadi tentunya memang semua pertanyaan-pertanyaan ini ataupun penggalian kita bisa kita gali lebih dalam. Kita bisa mendapatkan jawabannya asal kita mau terus cari. Terus cari. Ya, gitu ya Pak Ian. Dan Bapak Ibu, saya izin di kolom chat saya taruh website yang bisa Bapak Ibu lihat pembelajaran yang bisa Bapak Ibu tanyakan kepada saya supaya lebih lanjut kita bicara pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa kita jawab di sini karena waktu dan kesempatannya. Ya, Itu ya Pak makasih Ian Pak ya. Leo atas ketersediaan untuk Sama-sama. mengajar. Tuhan Yesus berkati semua. Ya, sama-sama.